Salam, perkenalkan nama saya Winnie Sugian Mas Neno. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kitab Rut. Fakta, statistik, ada 4 pasal, 85 ayat, 2578 kata. Penulis Samuel. Tema, kasih yang menebus ketentraman melalui penebusan dan persatuan. Waktu, abad ke-10 SM. Tempat, Moab, Betel, Yudea. Kata kunci, sanak penebus. Kristus di Alkitab, dia adalah penebus kita. Latar belakang, secara historis, kitab ini menguraikan berbagai peristiwa dalam kehidupan suatu keluarga Israel pada zaman para hakim. Rut 1 ayat 1, sekitar 1375 sampai 1050 SM. Secara geografis, latar belakang 18 ayat pertama, kitab ini adalah di tanah Moab, di sebelah timur Laut Mati. Sisa kitab ini terjadi dekat atau di Bethlehem, di Yehuda. Secara liturgis, kitab ini menjadi salah satu dari 5 gulungan dari bagian ketiga kitab Alkitab Ibrani, yaitu Hagiografa, tulisan-tulisan kudus. Tiap-tiap tulisan ini dibacakan di depan umum pada salah satu hari raya Yahudi tahunan. Karena drama inti dalam kitab ini terjadi pada waktu panen, kitab ini biasanya dibacakan pada hari raya panen, Pentakosta. Kitab ini hanya menuntut keturunan Rut sampai Raja Daud di Rut pasal 4 ayat 21 sampai ayat 22. Mungkin sekali kitab ini ditulis pada zaman pemerintahan Daud. Penulis kitab ini tidak pernah disebutkan dalam Alkitab, sekalipun tradisi Yahudi, Talmud, menyebutkan Samuel sebagai penulisnya. Secara garis besar, 1. Kemalangan Naomi dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 2. Naomi dan Rut dari Rut pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-22. Yang ketiga, Rut bertemu dengan Boas di ladang waktu panen dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Yang keempat, Rut dan Boas di tempat pengirikan dalam Rut pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Di kelima, Boas menikahi Rut dalam Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Keenam, perwujudan harapan Naomi dalam Rut pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Ketujuh, Sisila Peres sampai Daud dalam Rut pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Tujuan, tema-tema kunci. Ciri-ciri khas. 6 ciri khas utama menandai kitab Rut. Yang pertama, kitab ini merupakan salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab yang memakai nama seorang wanita, yang satunya adalah Ester. Yang kedua, kitab ini ditulis dengan latar belakang gelap dari ketidaksetiaan dan kemurtadaan Israel sepanjang masa hakim-hakim, sambil menguraikan sukacita dan kesusahan sebuah keluarga yang salah di Bethlehem selama masa yang kacau balau itu. Yang ketiga, kitab ini menunjukkan bahwa rencana penebusan Allah juga mencakup orang bukan Israel yang pada masa PL ditempatkan dalam persemakmuran Israel setelah bertobat dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang keempat, penebusan adalah tema inti sepanjang kitab ini dengan peranan penebus kerabat Boas sebagai salah satu gambaran atau lambang PL yang paling jelas mengenai pelayanan syafaat
Yesus Kristus. Yang kelima, ayat yang paling terkenal dalam kitab ini adalah penyertaan Rut kepada Naomi ketika masih berada di Moab. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Dalam Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16. Keenam, kitab ini memberikan suatu gambaran hidup yang realistis dengan pergumulan dan kesedihan, namun menjelaskan bagaimana iman dan kesetiaan dari umat yang saleh memungkinkan Allah mengubah satu tragedi menjadi kemenangan dan kekalahan menjadi penebusan. Dalam penggenapan dalam perjanjian baru, ada 4 kebenaran PB yang dijelaskan dalam kitab ini. Pertama, kesengsaraan yang dialami manusia menjadi kesempatan bagi Allah untuk memajukan maksud-maksud penebusannya yang akbar dalam Filipi 1 ayat yang ke-12. Yang kedua, termasuk Rut dalam penebusan menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam kerajaan Allah bukanlah karena keturunan, tetapi karena menyesuaikan kehidupan dengan kehendak Allah oleh ketaatan yang tumbuh karena iman. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-5 dan Roma pasal 16 ayatnya yang ke-26. Yang ketiga, kedudukan Rut dalam daftar keturunan Daud dan Yesus dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-5 menandakan bahwa semua bangsa akan diwakili di dalam kerajaan putra Daud. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 dan Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. 4. Boas sebagai penebus kerabat adalah lambang dari penebus agung Yesus Kristus dalam Matius pasal 20 ayatnya ke-28 dan Rut pasal 4 ayatnya ke-10. Survei kisah kasih yang menebus ini dibuka dengan Elimelek yang meninggalkan Yehuda dan menetap di Moab karena bencana kelaparan dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kesengsaraan terus mendampingi Elimelek ketika ia dan kedua putranya wafat di Moab dalam Rut pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, serta meninggalkan istri mereka sebagai janda. Kemudian kisah ini dilanjutkan dengan 4 episode utama. Yang pertama, Naomi, janda Elimelek, dan menantunya yang saleh Rut kembali ke Bethlehem di Yehuda. Dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-22. Yang kedua, dalam pemeliharaan Allah, Rut menjumpai Boas, seorang sanak saudara Elimelek yang kaya raya, dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang 23. Yang ketiga, karena anjuran Naomi, Rut menyampaikan kepada Boas minatnya terhadap kemungkinan untuk menikah menurut hukum penebus kerabat dalam Rut pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yang keempat, sebagai penebus kerabat, Boas membeli tanah milik Naomi dan menikahi Rut. Rut melahirkan seorang putra bernama Obed, kakek Daud, dalam Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat ke-22. Kitab ini mulai dengan kemalangan yang suram tetapi berakhir dengan penyelesaian yang indah bagi Naomi, Rut, Boas, dan Israel. Tujuan Rut ditulis untuk menguraikan bagaimana melalui kasih yang berkorban dan pelaksanaan hukum Allah yang benar, seorang wanita muda Moab yang saleh menjadi buyut Raja Israel Daud. Kitab ini juga ditulis untuk melestarikan sebuah kisah indah dari zaman hakim-hakim mengenai sebuah keluarga saleh yang kesetiaannya dalam penderitaan sangat kontras dengan kemerosatan rohani dan moral yang umum di Israel pada masa itu.
kesimpulan, Kitab Rut mengajarkan bahwa Allah yang setia selalu memperhatikan dan memelihara kehidupan anak-anaknya. Kitab Rut mengajarkan bahwa Allah sejak dahulu telah merencanakan keselamatan kepada bangsa kafir. Ingatlah bahwa Rut sebenarnya orang kafir atau Moab. Baik, demikian presentasi saya mengenai Kitab Rut. Terima kasih banyak. Shalom.